in terms of build ya kita bisa sebenarnya, tapi in terms of making a brand, marketing branding gitu. Branding ya mereka udah duluan lah ya. Mereka udah duluan gitu, dan kita sekarang mengejar kok, kita catching up untuk situ. Yang saya rasa adalah tantangan brand lokal adalah bagaimana mereka tahu produk-produk Indonesia itu, brand-brand lokal itu bisa hadir di market-market luar negeri dan aware dengan produk itu. Nah, ngebangunnya kan pasti dari online ya, karena itu lebih borderless kan gitu. WMI adalah sebuah company yang kita dirikan untuk menjadi akselerator untuk brand-brand lokal. Kita bantu pembukaannya di offline. Baik itu di dalam negeri, which is di Indonesia, mudah-mudahan kita bisa membawa brand-brand lokal tuh sampai ke luar negeri. Gitu sih. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang bisnisnya di fashion retailer. Everyone please welcome Bima. Halo, apa kabar? Thank you Mas Bima for coming ya. Thank you. My sudah pleasure di sini. Thank you banget. Gue pengen ini dong denger tentang background lu gitu. Sampai sekarang mendirikan WMI, ngejalanin WMI dan sekaligus sebagai CEO-nya Hijab gitu kan. Boleh dong diceritain dari awal gimana nih ceritanya nih? Ya, boleh. Salam kenal Nalar People ya. Nalar People. Saya dengan Bima Laga, biasa dipanggil Bima. Jadi memang perjalanan bisnis yang saya bangun ini sebelumnya memang kita pasti bekerja dulu ya. Sebelumnya waktu di tahun 2010 saya pernah mendirikan startup waktu itu, dan 2010 itu awal-awal e-commerce ya lah ya. Dan waktu 2010 didirikan startupnya itu mendapatkan seed dari East Venture, waktu itu salah satu investor Tokopedia dan Bukalapak, Tokopedia. Terus kita mendapatkan seri A itu dari Gree Ventures, satu investor dengan Bukalapak juga waktu itu. Dan akhirnya di 2014 exit tuh. Ya alhamdulillah ya, maksudnya startupnya exit, dibeli sama Korean company Yellow Mobile. Nah 2018 itu saya pernah masuk ke Gojek for a while gitu ya, couple months lah. Couple of months. Terus akhirnya 2018 akhir itu membantu Bukalapak, Mas Zaki dan Mas Fajrin. Saya mengurusi hubungan pemerintah sampai dengan tahun 2021. 2021 saya ke bineka.com, salah satu e-commerce retailer elektronik ya, yang paling tua juga saya rasa ya. Dan akhirnya 2022 akhir ya saya ngobrol. Nah jadi di 2020 kan saya memang sudah menjadi ketua dari Asosiasi E-commerce Indonesia ya, atau IDEA. Nah di Asosiasi E-commerce itu kita tuh banyak berhubungan untuk membantu UMKM khususnya produk lokal. Nah di 2020 waktu pandemi banget itu kita bersama dengan pemerintah, akhirnya pemerintah tuh ada gerakan namanya Bangga Buatan Indonesia, atau yang logonya seperti ini kayak gini ya, yang merah kayak gitu. Love itu ya. Biasanya itu ditempel di produk-produk yang Indonesia gitu, BBI, kita bilangnya BBI. Nah waktu kita bersama BBI itu saya tuh banyak realize bahwa produk-produk Indonesia tuh banyak loh ya yang bagus-bagus. Produk Indonesia juga bisa berkembang. Jadi bahkan kita waktu itu keliling hampir di Indonesia, di Padang, di mana-mana. Cuman memang tantangannya adalah eskalasi sebenarnya. Eskalasi bagaimana yang omsetnya let's say 10 miliar dalam setahun bisa berkembang menjadi 100 miliar dalam setahun, bisa mencapai ratusan miliar dan bahkan mencapai 1 triliun dalam 1 tahun. Dan memang ternyata nggak begitu banyak ya, ada tapi nggak begitu banyak. Nah mungkin dari situ kita merasa apakah ada gap nih between di situ. Nah waktu pas ada opportunity untuk menjadi CEO Hijab, saya juga akhirnya explore waktu itu dengan Mas Zaki juga bahwa ini ada gap yang kita harus membantu brand-brand lokal nih untuk bisa mengaccelerate. Pasti kan ada yang bertanya, Mas Bimo pernah di retail gak sih ya? Nah waktu aku tuh kuliah itu setelah kerja. Jadi lulus SMA aku tuh kerja dulu dan aku pernah
kerja di retail, tapi nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Aku pernah kerja di retail, literally jaga di mall gitu ya. Di salah satu brand lah ya, di mall gitu, hampir selama kurang lebih hampir 1 tahun. Dan aku tuh memang waktu kerja di retail ya enjoyable, tapi ya kita tentunya pasti ingin terus mempelajari lah ya ilmu-ilmu baru. Dan akhirnya aku kerja di agency, dan agency itu mendirikan startup yang akhirnya sampai exit itu. Exit tadi, ya. Balik lagi di WMI ini banyak orang bertanya WMI itu apa sih sebenarnya? Nah, WMI ini adalah sebuah company yang kita dirikan untuk menjadi akselerator untuk brand-brand lokal. Kita bantu pembukaannya di offline. Baik itu di dalam negeri, which is di Indonesia, mudah-mudahan kita bisa membawa brand-brand lokal tuh sampai ke luar negeri. Tapi mulainya itu memberikan akses kepada si brand-brand itu untuk ngebuka store offline-nya mereka ya. Betul. Udah berapa sekarang Mas ininya? Tahun lalu tuh kita closing di 15 store. 15 store tahun lalu. Sampai tahun ini di pipeline insya Allah kita sudah 29, yang opening tuh udah 18, tapi di pipeline insya Allah udah sampai 22 sih. Oh wow, gitu. Growing really fast ya. Ya, dan menyebar ya, bukan hanya di Jakarta, kita ada di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Itu ngediriin WMI, ngejalanin WMI, terus sebagai CEO-nya Hijab gitu, itu nggak sibuk banget kayaknya harusnya. Lumayan lah ya. Waktu itu kan tergantung bagaimana kita membaginya. Iya benar sih. Tapi sebenarnya menarik adalah waktu aku jadi makanya WMI itu kalau dilihat kita sekarang ada 9 brand yang kita bukain toko, dan memang mayoritas fashion muslim. Jadi mungkin let's say 50-60% itu fashion muslim toko-tokonya. Kenapa? Karena memang kita berangkat dari hijab. Hijab itu kan ibaratkan kan enabler di online kan. Nah, kita juga ingin membuat enabler di offline tapi physically store gitu. Jadi memang kita melihat mana nih brand-brand yang istilahnya bagus dan masih ada opportunity untuk kita bukain store gitu. Karena ada juga brand yang bagus nggak kita belum ada di kita, dan WMI belum bisa bukain store karena store-nya udah banyak kayak gitu kan. Akhirnya kan nggak bisa tuh. Tapi kan kalau yang masih ada opportunity, dan memang banyak sekali ternyata ketemu brand-brand yang they're looking for opportunity to open the store sih. Oke. Nah, tadi kan udah Mas Bima udah sempat ngomong tentang ide di balik WMI kan untuk coba ngebantu brand lokal fashion untuk mengakselerasi penjualannya mereka gitu kan, melalui dari bantu ngebukain offline store gitu ya. Ada biasanya tuh masalah apa sih yang mereka hadapin sampai dia mesti kolaborasi gitu dengan WMI gitu ya? Iya. Yang pertama sih, brand ini kan paling easy untuk make it the brand gitu, dan selling itu memang through online. Itu harus kita akuin. Bargaining to entry-nya tuh gampang banget lah gitu istilahnya. Kita mesen dengan minimum MOQ gitu kan, kita ada desain, akhirnya jadilah sebuah produk, bahkan jadi sebuah brand. Tapi nge-building brand itu menurutnya yang tingkat lebih leverage, dan yang kedua adalah jalur distribusi kan. Ya kan, maksudnya kalau kita ingin growing secara vertikal gitu ya, pasti kan ada cap limitnya kan. Makanya kita mesti horizontal ya. Maksudnya horizontal tuh jalur distribusinya memang banyak. Banyakin channel penjualannya. Banyakin revenue stream lah. Nah, ini sebenarnya kehadiran WMI itu di situ. Gitu. Aku build-nya ini as a company gitu ya, not as a individual gitu. Jadi as a company kita memang punya tim yang dedicated khusus untuk ngurusin offline-nya dan jalur distribusinya. Sampai dengan brand itu cukup fokus building the product only gitu ya. Jadi sampai ngebantuin si brand itu nyariin lokasi gitu. Betul. Jadi bilang ini ada lokasi ini nih kayaknya bagus gitu ya. Betul. Itu sampai ke situ ya. Lokasi itu sebenarnya bisa 12 sisi sih. Misalnya brand kan pasti juga di approach ya. sama biasanya mall-mall itu kalau brandnya udah bagus tuh. Udah mulai gitu ya. Gitu. Tapi memang brand lokal, aku ingat banget kalau kita bicara
let's say 6 tahun apa 8 tahun yang lalu kita tuh lumayan kesulitan untuk cari brand lokal di mall gitu ya. Ya mungkin nggak ada zoning khusus lah. Tapi kalau sekarang Mas Ray bisa jalan-jalan ke sebuah mall, itu ada zoning yang memang khusus brand-brand lokal. Let's say fashion muslim, kalau di PIM tuh ada tuh di PIM 3 sederet, PIM 2 juga sederet. Oh emang udah di zoning gitu. Dan memang pemilik mall juga realize bahwa ini marketnya ada dan memang akhirnya mereka menyediakan market itu gitu. Jadinya ya saya rasa ini juga angin segar baru buat brand-brand gitu. Supaya mereka mindsetnya adalah bisa entering mall-mall, bahkan nggak hanya mall ya, tapi mall dan juga offline. Dan mallnya itu pun mall tier 1, tier 2 gitu juga kan? Yang cukup populer lah di masyarakat gitu kan. Jadi memudahkan masyarakat nih yang emang mau cari baju muslim gitu, mudah mereka untuk nyobain dan segala macam. Betul. Yang penting sih kita melihatnya adalah selain mall juga market fit ya. Bagi brand itu untuk masuk gitu. Itu juga kita pelajarin juga sih biasanya. Itu jadi part of service-nya WMI juga gitu. Jadi bilang target market lu nih yang siapa nih gitu kan. Itu dilihat juga kayaknya lokasi mall yang ini kayaknya kurang cocok, lebih cocok yang ini gitu. Itu ada advice kayak gitu juga ya. Oke, interesting. Nah di salah satunya perannya Mas Bima juga kan sebagai chairman di IDEA ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih IDEA tuh? Kalau IDEA itu memang berdiri di tahun 2012, jadi udah lumayan 12 lama ya. Tahun ya, jadi berdiri 12 tahun dan memang ide awalnya adalah dari 9 e-commerce company yang mendirikan IDEA untuk menjadi mitra pemerintah dalam memberikan advokasi seputar peraturan. I see. Ini udah periode kedua saya, insya Allah tahun ini akan ada pemilihan gitu ya. Dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Ya memang IDEA ini lebih ke enabler untuk para e-commerce dan di IDEA sendiri yang terdaftar itu company-nya, bukan individual penjualnya. Saya kan ada penjual di Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Bukan individualnya yang kita daftarkan, tapi platformnya. Jadi memang yang terdaftar itu at least company-nya gitu di IDEA. Maka dari itu di IDEA itu sendiri akhirnya berkembang, sudah ada 200-an member yang terdiri dari company, logistik dan juga berbagai klaster sih. Gitu. Yang coba di solve dengan asosiasi ini apa Mas? Jadi kan tadi kan advokasi untuk peraturan kayak gitu ya. Ada kayak ininya nggak, contoh use case-nya gitu, advokasinya itu seperti apa sih? Iya banyak ya, contohnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu kan harus terus dilakukan, nggak bisa one time habis itu selesai gitu ya. Nah di perlindungan konsumen ini contohnya banyak kasus yang penipuan phishing link ya. Yang mengatasnamakan platform tertentu gitu. File APK dan lain-lain. Nah tugas asosiasi itu untuk memberikan knowledge baik itu kepada user dan juga kepada platform bagaimana mekanisme berbelanja yang aman. Karena tanpa kita sadarin di balik kita nyaman berbelanja itu serangan tuh sebenarnya banyak banget kan. Yang dihadapin sama platformnya setiap harinya gitu. Sama platformnya setiap hari. Maka dari itu saya rasa itu juga menjadi tugas kita lah sebagai asosiasi. Dan juga kita juga mendengarkan keluhan-keluhan, let's say kalau ada member, ini kita mempunyai isu nih mengenai A atau B gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasi gitu, baik itu dengan pemerintah dan juga dengan private sector gitu. So jadi nge-bridging antara si pengusaha dengan pemerintah gitu. Betul. Oke. Perkembangan industri e-commerce sendiri di Indonesia kayak gimana sih? Kalau dulu kan kayaknya waktu mungkin zaman Mas Bima pasti kan tahu kan growth-nya kan itu banget ya, booming banget gitu. Jadi saya juga sempat ingat dulu future-nya Indonesia untuk belanja tuh online semua gitu kan. Nah tapi in reality gimana sih perkembangan e-commerce-nya sekarang? Saya rasa in terms of grow kita masih grow, tapi kan memang e-commerce itu sekarang menuju path of profitability ya, dan beberapa juga sudah IPO kan. Jadi ini adalah kalau berdasarkan data yang paling kita gunakan itu data dari Bank Indonesia Mas, dan tiap tahun itu dirilis.
transaksi e-commerce itu sudah menyentuh angka 700 triliun something, 780 dan itu data nggak semua platform e-commerce itu menyetorkan datanya. Jadi kalau secara holistik itu pasti lebih besar lagi. Dan data kedua yang sering dipakai itu Google dan Temasek kan. Dan Google dan Temasek itu memprediksi memang makin kesini tuh makin cepat prediksinya. Dulu di tahun 2025 itu prediksinya 1.300 triliun kan. Tapi which is di tahun 2024 itu kayaknya prediksi itu bisa lebih cepat gitu. Jadinya secara riset juga datanya juga mendukung. Nah, di balik tingkat pertumbuhannya sebenarnya kan ada penetrasi internet ya. Nah, penetrasi internetnya inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung dari orang berbelanja. Karena orang yang tadinya belum pakai internet akhirnya pakai dan dia juga bisa berbelanja bahkan bisa berjualan. Tapi yang kedua, memang penetrasi dari orang yang pakai internet, yang dipakai internet untuk berbelanja online atau berjualan online, itu masih gapnya itu masih luas untuk mencapai growth-nya. Jadi itulah saya juga masih believe bahwa penetrasi orang yang internet itu masih terus bertumbuh. Terutama di Indonesia yang nggak cuma di Pulau Jawa aja gitu ya. Oke. Nah, relevansinya dengan fashion industry kayak gimana Mas? Dengan tadi kan Mas bilang growth-nya tuh akan terus naik gitu kan. Relevansi dengan fashion industry seperti apa? Berarti opportunity untuk fashion entrepreneurs ini masih besar sekali ya untuk mereka tumbuh ya. Betul, masih besar sekali sih. Sekarang itu bukan online versus offline ya. Tapi lebih kepada bagaimana online itu menjadi representatif dari offline dan juga kebalikan. Aku punya data nih, store offline aku bisa dibilang 20% salesnya secara sebulan gitu ya, itu come from online. Jadi even kita udah ada offline, tapi sales online itu masih ada. Kenapa sales online masih ada? Karena memang kenyamanan kan. Misalnya nih orang yang sudah kenal dengan SPG toko aku gitu ya, dia udah pernah mencoba, dia udah tahu ukurannya, begitu kita keluar produk baru, dia tinggal langsung reserve aja gitu. Dan itu akhirnya terjadi pembelian secara online gitu. Nah, kan kita juga data ya. Nah, tetapi yang di online juga saya rasa representatif offline sekarang juga ada kebutuhan nih gitu. Karena dia sudah berjualan secara online, growth-nya udah bagus. Tapi secara growth dan yang tadi saya bilang, marketnya kan kalau ke atas juga pasti ada cap limit kan. Makanya dia juga perlu melebarkan channel-channel lain. Nah, disitulah kehadiran offline membantu sekali ya. Oke. Jadi adanya toko offline itu bukan hanya sekedar sebagai sales penjualan semata gitu ya. Dia ada untuk brandingnya seperti itu, dan mereka bisa ngasih apa ya istilahnya impression tentang brand tersebut ada nih toko fisiknya kayak gitu ya. Oke. Tadi di awal-awal kan Mas Bima sempat touch tentang tantangan brand lokal ya untuk bisa mengglobal gitu kan. Apa sih sebenarnya yang paling besar tantangannya untuk brand-brand lokal nih untuk bisa jualan di luar negeri? Iya, yang pertama memang secara kualitas itu udah nggak usah diraguin ya. Yang saya pakai dari baju, sepatu itu semua dari brand lokal gitu ya. Secara kualitas nggak diraguin, tapi memang secara branding ya. Bagaimana branding gini? Kalau kita membeli brand luar yang ada di mall di Indonesia, itu tuh kita kayak udah aware dengan brand itu. Jadi misalnya let's say kita beli sepatu merek A atau merek B, kita tuh udah tahu produk itu gitu. Akhirnya dan kita senang karena produk itu udah ada di Indonesia dan akhirnya user membeli kan. Nah, tantangan yang saya rasa adalah tantangan brand lokal adalah bagaimana mereka tahu produk-produk Indonesia itu, brand-brand lokal itu bisa hadir di market-market luar negeri dan aware dengan produk itu. Nah, ngebangunnya kan pasti dari online ya, karena itu lebih borderless kan gitu. Tapi kalau udah ada fisiknya di sana, tapi juga orang belum tahu, orang pasti akan mencoba gitu. Dan mencoba ini dengan kualitas, proven, dan akhirnya bisa juga terjadilah pembelian gitu. Nah, yang kedua adalah menurut saya secara industrinya ini sekarang kita sudah berkembang dengan sangat pesat, khususnya dengan brand lokal.
Nah, bagaimana juga dengan brand lokal ini bisa menjadi suatu ekosistem bersama, sehingga dengan kehadirannya keluar itu bisa menjadi representatif dari Indonesia gitu. Karena kita kadang ngerasa kemarin heboh dengan pabrik sepatu yang tutup gitu ya. Tapi ternyata itu kan bukan brand kita gitu ya. Dia memang itu ternyata brand luar. Itu ternyata brand luar, tapi kan mindsetnya itu identik gitu. Dan dia itu namanya itu setiap negara itu berbeda-beda. Menyesuaikan dari gitu. Di negara dia ada di situ. Jadi brand yang di Indonesia tuh nggak sama. Beda brandnya di luar negeri. Mereknya tuh beda dengan di India dan lain-lain. Nah, jadi itu kan berarti mereka memikirkan secara market ya. Nah, ini saya rasa ya bagaimana kita bisa membawa brand-brand lokal kita untuk bisa masuk ke mancanegara sih. Oke. Dan tadi di awal juga disebutkan WMI juga sekarang coba ngebantu itu untuk ngebuka channel penjualan di luar negeri juga gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya nih ada yang mau bikin bisnis fashion gitu ya, mereka mendingan buka online dulu atau buka offline dulu ya? Atau mesti berbarengan nih dua-duanya? Iya. Hal yang pertama yang baru ya, kita bicara baru ya. Pasti saya akan menyarankan online dulu. Online dulu ya. Kenapa? Karena bargaining point to entry-nya tuh lebih gampang. Point of entry-nya lebih gampang. Tetapi apakah kalau dia abis itu mau punya fisik offline bisa? Silakan karena menurut saya itu juga menjadi point of view. Cuman begitu kita online dapat, jadi kan kayak mindset kayak kita mengumpulkan community kan. Dengan orang yang pakai brand tersebut. Nah, begitu kita hadir, sehingga kita bisa ada market orang tertentu yang kita invite situ. Gitu. Jadi nge-build community yang memakai brand kita itu juga sangat penting dong. Penting sekali, Mas. Gitu. Oke. Artinya it takes a while ya untuk bikin sebuah community yang pakai brand kita gitu. Iya, betul. Dan biasanya memang sekarang ini kan kita ada 9 brand ya, dan kita terus mencari brand-brand lokal gitu ya, dan terus mengevaluasi, dan ada juga yang kita mengevaluasi lah istilahnya, mungkin ini belum saatnya dulu kita bukain gitu ya. Mereka masih growth, masih baru gitu. Dan ada juga yang shining gitu ya. Ini bagus banget nih, begitu kita bukain traksinya bagus gitu karena traksi di online-nya juga bagus. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya mau buka bisnis fashion di Indonesia, apa sebaiknya mulai dari benar-benar bikin produknya sendiri, ataukah mungkin ada cara ada is there such thing kayak white labeling nggak sih di fashion gitu? Ada, cuman biasanya kayak gitu kan taste-nya akan menjadi sama ya. Iya. Jadi biasanya nggak ada uniqueness gitu jadi. Biasanya kalau dibilang semua produk hampir sama ya pasti baju ya bentukannya baju gitu. Cuman kan warna, coloring, design itu kan sebenarnya yang membedakan dari sebuah brand tersebut gitu. Nah itu sih sebenarnya key point-nya. Ya. Oke. Jadi yang kalau misalnya mau punya fashion brand sendiri, itu coba di awal itu uniqueness-nya gitu. Betul. Untuk dimajuin ya. Dan segmennya ya. Jadi dan tahu gitu dia ngejualnya ke siapa, segmen yang mana gitu ya. Karena itu kan segmen akan bergantung ke harga jual. Benar. Oke. Nah, banyak nih brand lokal yang mulai naik daun gitu ya. Kita bisa sebutlah di WMI ada berapa banyak kan yang benar-benar lagi naik banget nih. Mas Bima bisa kayak pinpoint nggak ya kayak foundersnya si fashion brand ini ada punya kesamaan kualitas nggak, ada di mana gitu? Pastinya kita juga ini kan kita partner itu kayak marriage gitu ya. Maksudnya kita juga melihat dari foundernya, kita juga melihat dari brandnya gitu ya, dan juga kita melihat dari ekosistemnya. Dan saya rasa sih memang founders ini pasti mempunyai kesamaan dan passionate bagaimana mereka intuited sama produknya sih. Mereka tuh paham banget nih produk yang mau they build, segmen they want to create gitu ya. Itu mereka paham banget sih sebenarnya. Dan I really appreciate gitu ya, banyak banget founder seperti ini di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya entrepreneurship di Indonesia itu bagus ya, kompeten. Nggak kekurangan lah ya. Nggak kekurangan gitu. Terus tapi yang tadi saya bilang bagaimana sebenarnya
kita bisa mengaccelerate yang tadinya setahun 10M, 100M. Nah, biasanya dari situ tuh yang beratnya naiknya lagi tuh gitu. Ya, itu yang kita coba hadir lah as a WMI. Dan kayaknya banyak founder yang memang benar-benar mereka passionate sekali ya dengan dia ngedesain baju itu ya. Betul. Selain dia tahu sekali dengan material yang mereka pakai, desainnya seperti apa, dan peruntukannya nih tipikal orang yang bakalan beli baju saya nih yang seperti ini nih. Betul. Gitu. Itu banyak di Indonesia. Banyak. Saya banyak ketemu. Saya kalau dia Bandung kan termasuk kota yang banyak brand-brand gitu ya. Saya tuh kalau ke Bandung itu bisa meeting 3 sampai 4 meeting dengan owner brand. Dan keren-keren lah. Saya bisa bilang itu keren-keren lah. Gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya mengaccelerate gitu. Mereka punya bisnis gitu ya. Betul. Benar nggak sih kalau misalkan kita bilang at this point banyak entrepreneur itu baru bisa bikin produk doang nih, tapi belum bisa kayak jualannya gitu, segampangnya ya. Gini, biasanya itu kan harus kayak kita founder dengan co-founder ya. Biasanya kan kita berbagi tugas. Benar. Jadi biasanya orang yang memang bisa bagus banget memikirkan produknya harus ditunjang dengan yang bisa memikirkan secara business capability-nya. Gitu. Biasanya ada bagian-bagian itu. Entah itu suami istri atau kakak adik gitu ya, atau temen gitu. Biasanya itu ada bagiannya. Jadi ada yang fokus banget dengan produk intuitive-nya, ada yang fokus mengembangkan business oriented-nya gitu. Dan saya rasa itu bagus sih gitu. Ya. Tapi untuk WMI sendiri nih, mau kemana nih ke depannya nih rencananya? Kita goalsnya seperti apa gitu? Ya kan pasti tahu ya ada kita ingin menjadi sebuah wadah gitu ya bagi brand lokal untuk expansion ke offline gitu. Karena let's say kita masuk mall gitu ya, ada operated by WMI gitu. Mudah-mudahan store-nya banyak. Amin, gitu ya. Benar. Kita pengen membanyakkan store dan juga membawa brand-brand lokal itu untuk bisa compete sih Mas. Jadi compete bukan hanya dengan brand luar gitu ya, tapi they have same opportunity with brand luar untuk bersaing untuk the same level playing field gitu ya. Walaupun masuk GF susah banget ya kalau di mall gitu ya. Pasti kita dapetnya lantai 2, lantai 3 gitu ya. Tapi it's a time lah. It's a start. Dan ada kok sekarang brand lokal gitu ya yang sudah masuk ke ground floor juga. Gitu. Jadi itu yang harus kita appreciate ya. Bahwa ini berarti ini suatu stepping stone bahwa brand lokal itu bisa moving forward gitu. Untuk Mas Bima sendiri, suksesnya WMI itu kelihatannya kayak gimana sih gitu? Apakah dengan jumlah brand yang masuk ke WMI ataukah jumlah store yang dibukain WMI banyak? Tapi definisi suksesnya WMI itu bakal seperti apa? Harus, kita juga ingin kehadiran kita kan membawa manfaat bagi brandnya, tetapi juga harus ada path of profitability yang jelas ya. Maksudnya kita juga punya, karena di mall itu mahal Mas sewanya ya. Ada fixed cost yang harus kita bayar gitu ya. Dan mudah-mudahan sih dengan kehadiran WMI kita bisa sama-sama win-win ya. Maksudnya brandnya secara accelerate dan WMI-nya juga bisa menambah secara jumlah offline gitu. Jumlah offline-nya, jumlah store-nya ya berarti. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan ini spill dikit dong, kalau misalnya ke luar negeri kemana nih rencananya nih? Ya kalau berangkat fashion muslim kan banyak market yang mirip-mirip ya. Maksudnya kayak di Malaysia, Brunei dan lain-lain. Tetapi kalau kayak shoes gitu, aku kan ada bukain sepatu juga. Boleh sebut merek ya di sini? Boleh dong. Ya, boleh dong. Bukain kayak Brodo juga. Brodo. Terus kalau fashion muslim ada Nada, kami, Miranda dan Hellocal, lain-lain lah. Nah, ya kalau shoes kan marketnya lebih broad ya. Tapi kalau fashion muslim kan kita harus lihat segmen kan. Gitu. Kalau kita masukin ke market yang misalnya China gitu mungkin lebih segmented gitu kan. Jadinya ya memang kita lihat-lihat sih. Dari situ ya. Tapi kalau misalnya ngomongin sepatu ya, sepatu itu kalau misal saya nggak salah baca tuh one of the biggest ekspornya Indonesia, bener nggak sih? Itu data bener ya? Iya. Jadi kita produsen sepatu cukup besar untuk ekspor gitu ya? Iya. Dan tahu gak sih sebenarnya brand yang brand luar lah yang biasa kita mungkin dulu pernah pakai gitu ya.
yang contreng gitu, dia mungkin just IP now. Maksudnya IP itu dia nggak produksi di negara mereka lagi gitu. Benar. Mereka bahkan ada yang produksi di negara Indonesia gitu. Jadinya in terms of build ya kita bisa sebenarnya. Tapi in terms of making a brand, marketing branding gitu. Branding ya mereka udah duluan lah ya. Mereka udah duluan gitu. Dan kita sekarang mengejar kok, kita catching up untuk situ gitu. Oke, Brodo juga karena cukup besar ya. Dan kemarin kalau nggak salah foundernya Mas Yuka ya buka di GI ya. Betul. Kita punya 3 toko Brodo di Bekasi, Depok sama Tebet ya. Dan dia juga di GI ya. Itu kan sebuah stepping stone ya. Benar. Dia bisa mengenalkan produknya untuk masuk mall juga gitu. Ya. Berarti masuk mall itu sebuah apa ya? Bisa dibilang sebuah achievement nggak sih? Gini, karena once kita kayak kita ngiklan sih sebenarnya. Iya. Maksudnya di mall itu kan gitu kita ada logo gitu ya. Jadi orang tuh knowing gitu. Oh, ini produk ini ada di sini gitu. Dan begitu orang visit itu orang melihat gitu ya. Dan itu kan ya sama seperti di online aja kan, kita ngeliat ada iklan gitu masuk. Nah, itu kan sebenarnya salah satu placement ya, berarti. Placement juga gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ke belakang nih ya, Mas Bima kan punya experience sudah dari lumayan lama, dari udah sempat di startup terus sampai sekarang jadi CEO Hijab dan foundernya WMI gitu. Ada hal nggak sih yang Mas Bima tuh kepikiran, wah I shouldn't have done this gitu? Atau ada hal yang mau you hope you can do it differently gitu? Ya, kalau saya sih ngerasa bukan penyesalan ya, tapi kayak kalau saya sih prinsipnya kita nggak masa lalu itu kita jadikan pelajaran. Jadi kalau saya misalnya ini udah masalah gitu, saya fokusnya nggak nge-blaming sih. Maksudnya saya menghindari sebisa mungkin untuk men-blaming, tapi fokus on the solution. Oh, ini udah masalah kayak gini, solusinya seperti apa ya? Karena blaming itu buang-buang waktu sih, atau regret itu menurut saya buang-buang waktu sih. Kita fokus ke future-nya ya. Oke. Nah, ada ini nggak, ada kayak last words nggak, saran gitu ya, kalau misalnya istri saya mau bikin fashion brand gitu. Ada kayak bisa ngasih ini nggak, saran nggak? Ya, tentunya sih sekarang sih make it brand is the one thing ya. Tapi bagaimana sebenarnya membesarkannya butuh waktu. Dan ada yang instan juga gitu ya, mungkin bisa gitu. Oh, dapat nih. Tiba-tiba ada tractionnya gede itu mungkin aja sebenarnya. Siapa tahu produknya memang fit banget. Dan saya tugas kalau WMI kan tugasnya memang mencari brand seperti itu ya. Ini lagi happening nih, bagaimana kita ajak ngobrol ya, benar dapat gak momentumnya gitu. Ya, melihat momentum itu dan saatnya kolaborasi sih menurut saya. Maksudnya dengan WMI itu kan kemitra ya. Jadi kita ada B2B kan, istilahnya company to company gitu ya. Dan dengan kolaborasi ya menurut kita itu akan bikin orang untuk jadi lebih cepat untuk accelerate. Benar. Gitu. Tapi Mas Bima ngelihat kalau ini kolaborasi ya, kita ngomongin kolaborasi, ada kesulitan nggak sih dengan namanya kolaborasi kayak gitu? Ataukah gimana sih, masih kayak ntar dulu deh gitu kolaborasi? Ya, ada hal-hal kayak beberapa gitu, brand yang kita temuin, kayaknya kita buka sendiri dulu deh. It's fine. Jadi memang ada yang orang pengen menjalankan sendiri, atau memang dia believe nih dengan WMI, atau mungkin bisa menjadi evaluasi apa yang kedepannya bisa kita buat lebih bagus gitu. Jadi ya memang is option gitu ya. It is option. Is option apakah dia mau mengaccelerate sendiri. Tapi tentunya kalau sendiri itu ya mungkin akan butuh waktu lebih lama aja. Karena kan kita mesti kecuali secara semuanya bisa tersupport dengan baik ya gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Bima nih. WMI kan sekarang banyak brandnya itu 9 brand ya, dan kebanyakan itu modest fashion ya, sama sepatu gitu ya. Kedepannya akan tetap di modest fashion atau tetap di fashion tapi ngambil dari kategori yang lain gitu, misalnya sepatu, atau banyakin kayak mungkin brand tas gitu kan, atau gimana? Kita udah on discussion sebenarnya dengan brand-brand lokal juga, tapi yang mungkin kayak
tas gitu ya, tas cowok gitu, baju cowok gitu ya. Kita juga sudah ngobrol sebenarnya. Ya mudah-mudahan terkadang kendala kita challenging ya, bukan kendala, itu finding the right place and right brand gitu. Jadi ini brandnya mau nih, tempatnya nggak ada. Iya. Ada aja yang nggak fit lah gitu. Jadinya dan kita mau mengembangkan nggak hanya fashion aja gitu, tapi kita juga mau mengembangkan food ya. Ya ke depan lah. Kedepannya ya. Karena kan banyak banget sebenarnya makanan restoran atau makanan di Indonesia. Benar. Baik itu yang bisa dikembangkan dengan jumlah yang masif lah gitu. Oke. Jadi nggak terbatas di kategori fashion aja ya? Nggak terbatas. Teman sekarang ini kita berangkat dari fashion. Oke. Karena ngelihat untuk industri fashion ini offline-nya itu masih valuable ya untuk mereka buka offline-nya. Betul. Wow. Oke, thank you. Well, thank you very much. Thank you. Mas Bima is very belajar banyak banget tentang fashion industry, and good luck with the WMI-nya. Oke, thank you. Thank you ya.